Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, Lestari budayaku. Halo pemirsa, selamat datang dalam podcast Rawung Seni bersama saya Kintan Dewinta Putri yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Podcast Rawung Seni adalah ruang ngobrol santai tapi bermakna, tempat kita belajar, berbagi, dan merayakan kekayaan seni serta budaya lokal. Tentu saja saya di sini tidak sendiri nih pemirsa. Saya sudah ditemani bersama kedua narasumber hebat yang akan berbagi cerita bersama kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Sudarmadi atau yang bisa disapa Pak Mamu ya Bapak, dari Padukuhan Brayu. Selamat malam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat selalu. Alhamdulillah sehat ya Pak. Lalu yang kedua ada Bapak Gapong Maharia, Sarjana Ekonomi dari Padukuhan Mancasan. Selamat malam Bapak. Malam. Sehat juga Bapak hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Baik, pada podcast Rawung Seni kali ini kita akan membahas seputar sejarah yang terjadi di salah satu padukuhan yang ada di Kalurahan Pandawaharjo, yakni Padukuhan Brayu, di mana Kalurahan Pandawaharjo ini merupakan salah satu kalurahan mandiri budaya yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga salah satu bentuk kegiatannya adalah dengan memberikan wadah bagi masyarakatnya untuk bisa turut serta melestarikan budaya tradisional yang ada. Nah, untuk itu, sejarah yang ada di salah satu padukuhan di Pandawaharjo ini juga penting untuk kita kulik dan menjadi pengetahuan baru tentunya bagi saya dan juga pemirsa yang ada di rumah nih. Nah, kira-kira seperti apa sih sejarah pertempuran yang terjadi di Padukuhan Brayu ini? Langsung saja kita simak pembicaraan dengan narasumber kita yang pertama. Ada Pak Mamo. Bapak mungkin boleh cerita Pak, kapan waktu terjadinya saat Padukuhan Brayu itu diserang Pak? Ya, jadi memang pertempuran di Brayu ini memang sangat seru ya, dan sangat dahsyat sekali. Dan ini saya kira perlu sekali perlu generasi muda itu untuk tahu. Kenapa? Karena memang sejarah Brayu ini menjadikan Brayu ini menjadi sebuah padukuhan yang pada waktu itu sangat disegani. Kenapa? Pertempuran ini kan terjadi di sekitar Brayu, bahkan sampai melebar di sekitar dusun Panasan, ya. Dan itu korban di sana itu memang yang paling banyak. Makanya peristiwa di Brayu ini memang harus dikenang, jangan sampai lupa. Karena apa? Generasi muda menjadikan bahwa pertempuran ini adalah sebuah pertempuran yang memang sangat mati-matian, dan ini melibatkan banyak sekali tentara pelajar pada waktu itu, dan sangat banyak menimbulkan korban. Pada itu kurang lebih sekitar 13 sampai 13 orang ya Pak korbannya. Kalau untuk terjadinya nih Bapak, mungkin apabila ada tanggal spesifiknya bisa mungkin dijelaskan kepada pemirsa nih Bapak. Oke. Jadi memang peristiwa terjadinya pertempuran itu terjadi pada tanggal 6 Mei. Harinya itu Kamis Wati, kelas kedua tahun 49. Tahun 1949 ya Bapak. Apakah memang terjadi di satu hari saja atau ada beberapa hari penyerangan begitu Pak? Kejadian itu memang yang paling dahsyat ya hari itu. Tapi sebelum menurut cerita dari warga Brayu yang sekarang masih Sugeng, itu masih ada dua warga kita yang sekarang ini masih bisa dimintai untuk pendapatnya tentang pertempuran. Dan beliau ini sangat sangat senang ketika cerita itu digali lagi, dan ini menjadi sebuah berita yang harus kita kenang selalu. Jadi memang cerita bersejarah seperti itu ya Pak. Lalu siapa saja nih Pak yang pada waktu itu ikut berperang melawan Belanda? Kalau boleh tahu. Ya, menurut cerita dari warga Brayu yang sering dulu kami jumpai dan
mereka kebetulan juga sangat dekat dengan rumah kami. Yang pertama itu adalah Bapak Wito Kusni, dan sekarang dia masih sugeng dan memang berada di Kalimantan. Kemudian Bapak Habib Sudarno, sekarang masih sugeng juga, dan beliau kebetulan pada waktu itu waktu bersembunyi di bunker Merayut itu beliau baru berumur 10 tahun. Tapi cerita setelah dia dewasa itu sangat jelas sekali. Jadi memang saat beliau masih 10 tahun itu masih sangat teringat ya Bapak ya. Saat itu bersembunyi di bunker Merayut. Di bunker Merayut. Iya. Oh, Karena ternyata memang ada. Oh, ternyata ada bunker Merayut juga ya. Sampai sekarang belum dikelola. Salah satu peninggalan yang ternyata belum semua warga Pandawarjo tahu Bapak ya. Belum. Wah, luar biasa. Mungkin kapan-kapan saya boleh main ke sana ya Pak ya. Iya. Baik. Lalu untuk tempatnya Pak, tadi kan Bapak mengatakan kalau terjadi di sekitar Merayut. Mungkin spesifiknya boleh dijelaskan di mana saja, mungkin di dusun mana saja, padukuhan mana saja Pak? Pertempuran Merayut ini memang terletak di sekitar dusun Merayut. Tapi menurut cerita dari warga yang dulu cerita, ada Pak Mbah Jayani, ada Pak Ali Rejo almarhum, kemudian Bapak Karso Wiono, Pak Mujiarjo. Beliau menceritakan bahwa pertempuran pada itu memang sangat di sekitar Merayut, tapi sangat luas. Artinya pertempuran itu tidak hanya di sekitar Merayut saja, bahkan sampai ke barat dusun, selatan dusun, sampai sekitar Panasan. Nah, itulah cerita yang memang kami gali dari warga Merayut yang pada waktu itu sekarang masih sugeng 2 orang itu. Baik, jadi tidak memang hanya di Merayut saja ya Pak, tapi sudah meluas ke sekitaran Merayut situ dan memang memakan banyak korban seperti itu ya Pak. Baik, lalu selain di Merayut itu Pak, apakah ada rangkaian serangan di tempat lain, mungkin di pusat kota Jogja atau seperti apa Pak? Ya, dari rangkaian pertempuran itu memang menurut cerita dari Pak Wito Kusni itu dia selalu menceritakan tentang rencana-rencana yang memang rencana itu meluas. Bahkan Pak Wito Kusni itu pernah bercerita kepada saya bahwa bersama tentara Merayut itu dia pernah memasang namanya trackbone ya pada waktu itu di Jalan Magelang atau di Sungai Sempor untuk menahan laju tentara Belanda dari arah Magelang. Tapi selalu saja bahwa pemasangan trackbone itu selalu gagal. Kenapa? Ketika Belanda sampai di jembatan itu pasti jembatan itu diperiksa dulu sehingga trackbone itu bisa dilepas. Oh, jadi memang yang tadinya dipasang untuk Belanda tapi ternyata Belanda sudah mengetahui trik itu ya Pak ya. Jadi gagal dan memang penyerangan selalu berhasil. Seperti itu. Baik Bapak, lalu selain bunker ya Pak ya, tadi selain bunker yang masih bisa ditemukan, ada bukti apa saja Pak di Merayut atau mungkin di sekitaran Merayut itu sendiri Pak? Oke, jadi memang rangkaian dari pertempuran itu ternyata mengisahkan bekas-bekas perjuangan zaman dulu. Di antaranya itu dulu ditemukan bom seberat 21 kilo di Merayut, di Sungai Merayut. Kemudian setelah itu ditemukan granat di sungai. Setelah itu 2 tahun kemudian setelah ditemukannya bom itu ditemukan amunisi kurang lebih sekitar 380 kalau nggak keliru, sejenis peluru tajam itu di sebelah selatan dusun Merayut. Dan dimungkinkan bahwa di sekitar Merayut itu masih ditemukan sisa-sisa entah itu senapan atau amunisi, mungkin bisa jadi masih ditemukan karena memang tentara Merayut atau tentara pelajar Merayut itu kan dia kalau malam itu mencuri pil, amunisi dan sebagainya. Buktinya mereka sampai punya trackbom, punya senapan, ada gerun, ada muser, ada karaben, ada tekduk. Nah itu senapan-senapan itu yang memang dipunyai oleh tentara pelajar Merayut. Jadi memang senapan yang dimiliki oleh tentara pelajar Merayut itu hasil curian dari Belanda. Bisa jadi. Seperti itu, dan memang kemungkinan masih akan ditemukan lagi ya Pak di Merayut itu apabila digali-gali mungkin ya Pak. Bisa ya. Jadi. Bisa jadi. Ya. Untuk yang menemukan seperti tadi bom, amunisi dan lain-lain itu dari warga sipil atau dari pihak kepolisian atau seperti apa Pak? Dari warga Merayut. Oh, dari
warga Brayut Ya, sendiri. kebetulan kalau yang bom 21 kilo itu ditemukan oleh anak-anak kecil waktu mandi di sungai, kemudian benda itu diangkat dan dibuat untuk mainan, diangkat terus dibanting di ketinggian. Nah, dan itu untung ya bahwa itu masih aktif, tapi tidak sampai meledak. Kalau meledak ya jadi apa anak-anak? Iya. Oh, jadi memang karena anak-anak tidak mengetahui Tidak ya Pak tahu ya. kalau itu bom. Akhirnya sekarang benda-benda itu apakah sudah diamankan atau bagaimana? Sudah. Kalau dulu itu sudah diamankan, dibawa ke kepolisian. Oke, jadi sudah dibawa oleh pihak yang berwajib seperti itu ya Pak. Tapi untuk bunkernya apakah bisa menjadi wisata atau tertutup atau? Oke, kalau bunker ini memang nanti akan menjadi tujuan kita desa wisata Brayut. Jadi Brayut ini kan salah satu desa wisata yang memang sudah mandiri di Sleman. Kita menjadi desa wisata budaya dan pertanian. Nanti setelah bunker ini akan kita kelola, bisa dimasukin, dikasih lampu, itu akan menjadi tempat yang menarik dan ini destinasi yang tidak kalah menariknya dengan tempat-tempat yang lain. Oh, betul Pak. Jadi selain bunker Kaliadem kita juga punya bunker di Brayut seperti itu ya Pak ya. Jadi iya. wisatanya tidak hanya pertanian saja ya. Betul. Ada wisata sejarah juga, napak Ya. tilas seperti itu ya Pak ya. Ya. Luar biasa sekali memang Brayut ini Pak. Lalu untuk sumber cerita selain dari saksi atau mungkin yang beliau-beliau yang sudah sepuh yang masih sugeng, apakah ada mungkin buku atau seperti apa Pak? Kalau buku sih kita memang sudah tidak punya, artinya. Tapi dulu sempat bahwa cerita pertempuran itu akan difilmkan, itu dari sutradara produsen dari Jakarta. Tapi pada waktu itu ketika mencari narasumber sudah tinggal 50%, mentok dan tidak ada sumber lain untuk mencari informasi, akhirnya ya tidak jadi difilmkan. Oh, jadi sempat ada sutradara yang tertarik ya Pak ya. Iya. Tapi karena memang untuk kebutuhan film ceritanya harus utuh, Iya. jadi ada kendala di situ ya Iya. Pak ya. Tapi kira-kira nih Pak, kalau untuk anak-anak atau pemuda di sekitar Brayut itu apakah tahu dengan cerita ini Pak? Ya tahu, karena Brayut ini banyak penghargaan dari pemerintah ya. Salah satu bentuk penghargaan itu ada yang namanya monumen di Dusun Brayut. Kemudian ada lagi namanya prasasti. Kemudian ada lagi makam-makam di Brayut itu disertai dengan bendera merah putih. Dulu di bawahnya itu dikasih topi wojo. Tapi sayangnya yang topi wojo ini hilang semua ya. Ya, karena memang pada itu kan kita ada mungkin dia diambil pemulung atau siapa, saya kurang tahu. Jadi pada waktu itu memang belum terawat seperti Iya, itu ya Pak. kita memang sayang sekali itu. Dan itu menjadi barang-barang yang sangat berharga khususnya di Brayut ini ya. Tapi dulu sempat juga di Brayut ini dipakai untuk kegiatan lokasi syuting film yang judulnya itu Perburuan. Oh. Dan bintangnya itu Adipati itu. Wow, ternyata Dusun Brayut ini sering dipakai untuk syuting film ya Iya, Pak ya. betul. Tidak hanya film layar lebar tapi mungkin FTV itu Oh juga banyak. sering ya Pak ya kalau tidak salah ya. FTV itu kalau tidak keliru sampai 11 kali syuting di Brayut. Wow, luar biasa. Temanya tentang Ya, tradisional seperti itu ya. Tentang percintaan, tentang rumah tangga, tentang kehidupan sehari-hari. Dan Baik. bisa dilihat pemirsa pada waktu di SCTV. Di SCTV. Baik, jadi tidak hanya budaya, tidak hanya tentang pertanian saja, tapi Brayut ini di masa yang akan datang, di beberapa tahun mungkin yang akan datang, menjadi wisata sejarah juga ya Bapak Dan ya. itu cita-cita desa wisata Brayut. Cita-cita desa wisata Brayut semoga segera terlaksana ya Bapak ya, Amin. dan nanti promosinya sangat digencarkan itu Pak, karena memang nilai-nilai sejarahnya ini ternyata luar biasa Pak. Iya. Baik, untuk yang terakhir nih dari Pak Mamo, mungkin boleh harapan atau pesan-pesan untuk generasi muda khususnya di Pandowoharjo ini mungkin Pak terkait dengan budaya atau sejarah yang ada seperti itu boleh Ya. Pak? Harapan kami sejarah pertempuran Brayut ini supaya tetap selalu dikenang sepanjang masa, khususnya generasi muda. Kita akan membuat judul baru khususnya untuk desa wisata Brayut.
kita nanti berkeinginan untuk menjadi desa wisata budaya, pertanian, dan sejarah. Baik, desa wisata budaya, pertanian, dan sejarah. Luar biasa ya Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Mamo untuk cerita hari ini tentang sejarah Padukuhan Brayut ya Bapak ya, pertempuran yang terjadi di Padukuhan Brayut. Kali ini saya akan beralih ke narasumber yang kedua, karena tadi kan sudah membahas peristiwa pertempuran yang ada di Padukuhan Brayut yang sudah sangat detail dijelaskan oleh Pak Mamo. Nah, kali ini ada Bapak Gapong yang akan membahas tentang Paguyuban Seni Panjerino nih teman-teman. Paguyuban Seni Panjerino ini ada di Kalurahan Pandowoharjo. Sebagai kalurahan mandiri budaya, tentu saja Pandowoharjo memiliki banyak sekali kelompok atau paguyuban seni. Salah satunya adalah Paguyuban Panjerino ini. Nah, apakah paguyuban ini ada kaitannya dengan topik atau pembahasan kita yang pertama tadi? Nah, mari kita langsung simak saja pembahasan dari Pak Gapong. Selamat malam Bapak. Malam Mbak. Ya Bapak, mungkin boleh dijelaskan terkait dengan profil Paguyuban Panjerino nih Bapak. Mungkin sejak kapan berdiri dan juga lokasinya ada di mana? Ya, tadi ternyata setelah mendengar pertempuran Brayut, ternyata serem juga ya Mbak Ina ya. Ternyata Bapak luar ya. biasa sekali ternyata pertempuran Brayut ya. Untuk Panjerino sendiri memang di Pandowoharjo itu kan ada 22 padukuhan ya Mbak ya. Di dalam 22 padukuhan itu tentu saja setiap padukuhan itu minimal satu itu pasti ada namanya paguyuban, entah itu paguyuban tari, paguyuban karawitan, kesenian tuh mungkin ada jadilan, obrosiswo dan lain sebagainya. Dan di 22 padukuhan itu tentu saja paguyuban itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah, salah satunya kami ini dari pemerintah kalurahan mempunyai rencana bagaimana caranya biar paguyuban-paguyuban di padukuhan yang ada di Pandowoharjo ini yang tidak aktif itu, yang mati suri ya, bisa dikatakan mati suri itu bisa kembali bangkit lagi. Nah, kami dari sekian banyak paguyuban yang tidak aktif atau yang mati suri ini, salah satunya yaitu Panjerino. Panjerino ini terletak di Dusun Toino, berdiri sekitar tahun 2018. Ya, waktu itu pendirinya itu almarhum Pak Purbantoro. Almarhum Pak Purbantoro ini kebetulan juga salah satu mantan lurah di Kalurahan Pandowoharjo ini Mbak. Jadi dulu memang bermula dari warga Toino yang suka atau gemar kesenian dulu itu belum ada rencana Panjerino ini untuk melebarkan sayap ke dunia atau ke ke bagian seni, tari atau apapun itu. Cuma dulu itu kita kumpul saja, kumpul dari warga yang suka seni atau yang memiliki jiwa seni, kita kumpul. Kebetulan di Toino itu ada seperangkat alat gamelan. Nah, seperangkat gamelan itu terus daripada nggak ada kegiatan, kita juga ada jiwa seni. Nah, mereka memanfaatkan gamelan itu. Jadi yang suka gamelan atau kalau sekarang istilahnya karawitan, ya itu pada belajar di situ. Setelah sekian lama, terus ada yang mengkoordinir, terus ada celah-celah untuk melebarkan sayap. Panjerino gimana kalau tidak hanya karawitan, kita mencoba untuk seni tari lah, seperti itu ya, istilahnya kayak kalau sekarang sebutannya sosiodrama atau enggak sosioteatrikal ya, sosioteatrikal lah ya. Nah, itu kita mencoba itu. Nah, tentu saja berbagai kendala, masalah itu ada, tetapi kami yakin dengan semangat, dengan kebersamaan, segala sesuatu, segala permasalahan, halangan akan kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, untuk itu kami kemarin juga koordinasi dengan pengurus Panjerino
kebetulan di Pandowarjo juga akan ada hari jadi Pandowarjo ke-79 yang akan kita peringati besok tanggal 11 November, Mbak. Jadi di dalam 11 November itu kita akan mengangkat paguyuban Panjerino ini. Salah satunya yaitu sosio-teatrikal, menceritakan pertempuran Brayut yang sudah dijelaskan Pak Mamo tadi yang begitu banyaknya, dan ternyata bisa sejarahnya itu malah sekarang bisa dijadikan pariwisata seperti cita-citanya warga Brayut tadi untuk menjadikan Padukuhan Brayut menjadi desa wisata apa tadi Pak Mamo? Desa wisata budaya, pertanian dan sejarah. Nah, ternyata seperti itu. Nah, ini kalau Mbak Intan tadi nanya ada hubungannya atau tidak, pasti ada, Mbak. Jadi kami pengen besok di hari jadi itu kita menceritakan kembali pertempuran Brayut yang kalau di Pandowarjo itu kisah yang paling seksi ya di Pandowarjo ini, karena tidak semua kalurahan punya cerita seperti itu. Bahkan tadi diceritakan Mas Mamo malah dijadikan tempat syuting film skalanya nasional, ada artis-artis yang datang di situ. Nah, ini menjadi poin plus buat kami untuk mengangkat kembali, menceritakan kembali, jangan sampai Padukuhan Brayut dengan segala suatu potensi yang dimiliki ini malah warga Pandowarjo malah tidak tahu, malah yang tahu nanti yang di luar Pandowarjo, warga Pandowarjo sendiri malah tidak tahu. Nah, ini kami tidak pengen seperti itu. Jadi nanti kami pengen, karena di hari jadi juga besok pesertanya juga semua warga Pandowarjo, kita banyak berbondong-bondong besok ke lapangan. Kita juga ada karnaval yang akan diikuti oleh 22 padukuhan. Terus nanti kita upacaranya di sana, tampilnya sosio-teatrikal juga di sana, Mbak. Jadi nanti harapan kami sedikit banyak lah kita peragakan pertempuran Brayut di sana, biar nanti dari anak-anak kecil sampai dewasa, orang tua tahu pertempuran Brayut itu seperti itu ternyata. Karena itu tadi, jangan sampai orang lain malah yang tahu tapi warga Pandowarjo belum jadi biar kita sama-sama nanti kalau misalnya kita di luar ditanya, bisa membantu untuk mempromosikan juga desa wisata Brayut itu, gitu Mbak. Kalau untuk ini Pak, anggota dari paguyuban ini apakah didominasi oleh anak-anak atau orang tua atau seperti apa Pak? Kalau pada ininya kita ada campur, tapi lebih banyak ke pemuda. Pemuda, karena apalagi yang besok kita tampilkan sosio-teatrikal ini membutuhkan fisik yang lebih. Nanti kalau kita melibatkan nyun sewu, orang yang tua tuh nanti kasihan. Kita lebih banyak ke yang dewasa, anak-anak seperti itu. Kita ini aja menyesuaikan judul yang kita tampilkan seperti itu, Mbak. Jadi ini salah satu bentuk fasilitas ya Bapak dari pemerintah Kelurahan Pandowarjo sebagai desa mandiri budaya kepada salah satu paguyuban seni yang ada di kelurahan dengan memberikan kesempatan untuk tampil seperti itu ya Pak ya. Betul ya, dan ini juga kepada semuanya lewat tayangan ini kami juga berharap padukuhan manapun yang mungkin minta atau memohon fasilitasi untuk mengaktifkan kembali supaya tidak mati suri, tolong laporkan ke kami biar kami juga bisa memfasilitasi ke dinas-dinas terkait. Seperti yang ada di sosio-teatrikal atau di Panjerino ini, kami tidak hanya sendiri, maksudnya tidak hanya pemerintah kelurahan saja, tetapi kami bekerjasama dengan dinas terkait, yaitu dinas kebudayaan kabupaten maupun provinsi. Jadi gitu Mbak. Jadi nanti Mbak Intan juga bisa mempromosikan atau bisa monitoring ke siapapun itu. Kalau memang nanti bisa dibantu, tolong informasikan ke kami. Kalau memang padukannya siap, pasti kami juga akan memfasilitasi. Baik, jadi untuk penampilan tadi akan ditampilkan sosio-teatrikal oleh Paguyuban Panjerino pada tanggal 11 November. Ya, 11 November. 11 November. Mungkin
untuk waktunya di pagi atau malam sih? Ya, 11 November besok itu harinya hari Selasa, 11 November 2025, mulainya jam 1 siang. Jadi jangan lupa besok kita tonton bersama-sama, kita berbondong-bondong ke lapangan Pandoharjo. Mumpung ini gratis ya Pak. Oh, gratis Karena sebenarnya kita ya. tidak tahu ya, mungkin beberapa bulan lagi kalau Brayo sudah jadi desa wisata sejarah tadi, ternyata mau nonton sosio teatrikal harus bayar dulu 5.000 per orang. Nah ini mumpung gratis dulu nih, mari kita saksikan bersama-sama seperti itu ya Pak ya. Dan juga luar biasa sekali nih memang Kelurahan Pandoharjo sebagai desa mandiri budaya memberikan wadah ya Bapak, memberikan fasilitas kepada masyarakatnya, kepada masyarakat yang suka di bidang kesenian, khususnya kesenian tradisional untuk bisa turut serta melestarikan seperti itu nih Bapak. Betul ya. Mungkin yang terakhir Bapak, adakah harapan atau pesan Bapak untuk paguyuban seni yang lainnya, atau boleh khusus untuk generasi muda, boleh juga Bapak, silakan. Ya, kami cuma berpesan tidak muluk-muluk yang sederhana saja, jangan takut mengawali, jangan takut untuk merintis, walaupun itu sulit, dalam artian paguyuban-paguyuban yang di Pandoharjo khususnya yang sudah mati suri, yang sudah tidak aktif, tolong itu dirintis kembali. Nah, untuk merintis, untuk menghidupkan kembali, tentu saja banyak tantangan-tantangan, tetapi kami dari Kelurahan Pandoharjo hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu, untuk memfasilitasi kebudayaan-kebudayaan paguyuban-paguyuban yang ada di padukuhan-padukuhan khususnya di Kelurahan Pandoharjo. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi ini ada harapan nih bagi teman-teman khususnya warga Pandoharjo yang memiliki paguyuban seni yang ingin hidup kembali, bisa langsung menghubungi dari pemerintah desa atau kelurahan Pandoharjo ini. Begitu nih Bapak? Ya, yang penting ada syaratnya Mbak. Yang penting tetap jangan sampai kita fasilitasi tetapi warganya juga tidak ada semangat. Itu juga kami modalnya, mereka tidak usah modal uang, modal apapun, tetap modalnya cuma semangat dan semangat. Semangat, kemauan ya Bapak. Dan kemauan ya. Baik. Sepertinya sudah cukup ya Bapak, sudah cukup jelas penjelasan dari Bapak Gapong dan juga Bapak Mamo pada podcast hari ini. Kiranya bisa menambah informasi kita. Luar biasa sekali ya pemirsa, banyak sekali informasi yang bisa kita ambil dari podcast Rawang Seni hari ini. Mulai dari cerita pertempuran Brayut yang ternyata menyimpan banyak sekali nilai-nilai sejarah yang belum diketahui banyak orang nih sebelumnya. Lalu juga ada paguyuban Panjerino yang akan menampilkan sosiodrama atau teatrikal dari pertempuran di Padukuhan Brayut ini. Luar biasa. Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Mamo dan juga Bapak Gapong telah meluangkan waktunya dan berkenan untuk berbincang-bincang bersama di podcast Rawang Seni hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan nih Bapak. Nah pemirsa, usai sudah podcast pada hari ini, tentunya pemirsa bisa mengambil banyak sekali manfaat dan juga informasi yang sudah disampaikan dari kedua narasumber tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Lestari budayaku. Brayut, jiwa yang melayang dan nama yang terkenal. Sutradara Prana Sakti Yoga Swara, sebuah sosioteatrikal monumen prasasti Brayut, Pandoharjo 1949. Sebelum senjata berbicara, ada pagi yang tenang. Sebelum darah menetes,
Ada tawa anak-anak di pematang sawah. Brayot masih tersenyum. Tak tahu bahwa siang nanti, senyum itu akan berubah menjadi tangis. Suparjo, padi semakin mahal. Tapi senyummu harus tetap murah, yo. Kalau senyum saja tidak murah, apalagi yang bisa kita berikan, Ibu? Merdeka! Pasukan Belanda sudah bergerak di jalan Jogja Magelang. Sebentar lagi ke arah Brayot. Ya Allah, apakah tanah ini akan merah lagi? Tahun 1949, ketika kabar dari selatan membawa bunyi sepatu asing. Dan di sini, nyawa menjadi bahasa kemerdekaan. Sebuah kabar yang dibawakan oleh Supeni, seorang polisi pagar praja, membuat udara Brayot tiba-tiba menjadi berat. Kabar sudah jelas. Mereka menuju ke sini melalui jalan Jogja Magelang. Kita tidak punya banyak senjata, tapi punya satu hal yang mereka tak punya: cinta pada tanah ini. Kalau mereka datang, kita tidak lari. Kita bukan peluru, tapi akar. Rakyat sudah siap, Komandan. Jika tanah ini harus meminum darahku, biarlah ia menumbuhkan bunga kemerdekaan dari tubuhku. Langit Brayot mulai merah. Bukan senja, tapi bara. Di bawah teriakan dan tembakan, rakyat melawan bukan karena benci, tapi karena cinta yang terlalu besar untuk dijajah. Keluar kalian semua! Belanda keparat! Tanah ini milik rakyat, bukan milik penjajah. Selama napas kami masih di dada, Brayot tak akan tunduk. Kusen! Bertahanlah, Kusen! Anak yang kucintai, jaga nama kami di dadamu. Teruskan perjuanganku. Hujan turun di atas luka. Tanah Brayot kini lembab oleh darah dan air mata. Pohon pisang bergoyang pelan, seolah ikut berduka. Di bawah langit kelabu Pandawaharjo, tak ada suara yang lebih keras dari keheningan. Kusen,
kau berjanji tak akan pergi sebelum tanah ini aman. Tapi tanah merayot ini justru telah memelukmu duluan. Kenapa harus kamu yang pergi, Kusen? Kenapa? Jangan menangis. Biarkan kami teruskan. Kusen, sekalipun tubuhmu hilang, namamu akan menanam akar di dada kami. Perang tidak hanya membunuh tubuh, tapi juga menanam sunyi di hati yang hidup. Namun, di Brayot Pandawaharjo, sunyi pun berbunga. Karena di setiap tetes darah ada janji yang tak pernah mati. Brayot, tanah kecil yang disiram darah besar. Pandawaharjo, nama yang sederhana, tapi di dalamnya tersimpan kisah yang tak sederhana. Setiap kali embun jatuh di pematang sawah, setiap kali angin pagi menyetuh pipi, itulah bisikan mereka. Kusen, R. Budiwiono, Darmo Suprapto, Prawiro Dimejo, Kromo, Suro Dikromo, Cokro Wiharjo, Jono Haryono, Suprapto, R. Suprapto Harjo, Wongso Paijo, Dalijo adalah 14 kusuma bangsa yang pernah menukar masa mudanya demi hari ini kita bisa bernapas dalam damai. Tanah ini bukan sekedar tanah. Ia adalah kitab yang ditulis dengan peluh dan darah. Ia adalah nisan yang menolak untuk dilupakan. Dan selama Brayot masih bernafas, selama Pandawaharjo masih berdiri, nama-nama itu akan tetap hidup. Seperti yang terukir abadi dalam prasasti. Di antara darah yang mengalir dalam jiwa-jiwa yang melayang, ada nama yang akan selalu